Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, thumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa Sejumput Channel, alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Alhamdulillah kali ini kita telah sampai di pelajaran 4. Pelajaran 4 ini kita akan diperkenalkan dan sedikit belajar tentang huruf-huruf jar. Apa itu huruf-huruf jar? Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang menjadikan harokat isim setelahnya menjadi harokat kasroh. Maksudnya, awalnya isim itu berharokat dhammah, tapi setelah dimasuki atau didahului oleh salah satu huruf jar, harokatnya berubah menjadi kasroh. Harfu jar di sini diperkenalkan 4 harfu jar dibagi menjadi 2 bagian. Kita ini berada di bagian pertama dari huruf-huruf jar yang diberikan dalam kitab ini. Kita lanjut. Ad-Darsur Rabi'u, pelajaran yang keempat. Di bagian pertama kita lihat al-baitu. Al-baitu harokatnya dhammah. Setelah didahului harfu jar atau dimasuki harfu jar, lihat harokat terakhirnya berubah menjadi kasroh. Fil baiti. Fi di sini berarti di. Al baitu fil baiti. Selanjutnya al masjidu fil masjidi. Itu huruf jar yang pertama yang kita dapat, yaitu fi, yang artinya di atau di dalam. Kemudian huruf jar yang kedua adalah ala. Ala artinya di atas. Kita baca al-maktabu alal maktabi, as-sariru alas sariri. Jika pertama al-baitu rumah itu, fil baiti di dalam rumah itu, al-masjidu masjid itu, fil masjidi di dalam masjid itu. Sedangkan yang ala al-maktabu meja itu, alal maktabi di atas meja itu, as-sariru tempat tidur itu, alas sariri di atas tempat tidur itu. Nah, itulah 2 harfu jar di halaman ini, yaitu fi dan ala. Selanjutnya ini ada latihan membaca. Sebelah kanan adalah pertanyaan-pertanyaannya, sedangkan sebelah kiri adalah jawaban-jawabannya. Dan ini contoh-contoh dari penggunaan fi dan ala. Baik, kita coba membaca. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Dijawab di sebelah kirinya, huwa fil ghurfati. Nah, di sini kita dapat mufradat baru, kosakata baru, yaitu huwa. Apa itu huwa? Huwa adalah domir. Domir adalah kata ganti. Dan huwa ini adalah domir orang ketiga untuk laki-laki yang berarti dia laki-laki. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Yang berikut, wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Kita perhatikan setelah kemasukan harfu jar, harokatnya menjadi kasroh. Selanjutnya, wa aina Aminatu? Hiya fil matbahi. Nah, hiya ini sama, dia domir orang ketiga, tapi ini untuk perempuan tunggal ya. Wa aina Aminatu? Di mana Aminah? Hiya fil matbahi, dia di dapur. Ainal kitabu? Di mana kitab itu? Huwa alal maktabi. Nah, domir ini untuk yang berakal dan tidak berakal. Seperti Muhammad, dia berakal. Sedangkan Alkitab tidak berakal. Bisa diganti dengan kata ganti huwa juga. Kita lihat ainal kitabu? Di mana kitab itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Nah, huwa ini kembali ke Alkitab. Selanjutnya, aina sa'atu? Di mana jam itu? Hiya alas sariri, dia di atas kasur. Sama seperti huwa, dia domir untuk perempuan tunggal, kembali ke as-sa'ah, dia dihukumi mu'annas. Baik, kita selesai
di pembahasan pertama tentang huruf jar fi dan ala. Fi berarti di dalam, ala berarti di atas. Contoh-contoh kita sudah baca tadi, sekarang kita ke latihan. Latihannya, soalnya atau perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut. Nah, kita baca soalnya, jawabannya adalah yang di atas, yang tadi kita baca. Jadi kita tinggal lihat ke atas untuk menjawab soal-soal berikut. Paham ya teman-teman? Kita coba menjawab. Ainal kitabu, di mana kitab itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Sesuai dengan di atas ya. Sekarang kita coba jawab nomor 2. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Selanjutnya di nomor 3. Aina sa'atu? Hiya alas sariri, dia di atas tempat tidur. Di nomor 4. Aina yasirun? Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Selanjutnya di nomor 5 kita baca Aina Aminatu? Hiya fil matbahi, dia di dapur. Nomor 6. Aminatu fil ghurfati? Apakah Aminah di kamar? Nah, kita ingat bila ada hamzah istifham, bila iya jawabannya dengan na'am, bila tidak dengan la. Ternyata Aminah tidak di ghurfah ya. Jadi Aminatu fil ghurfati? La, hiya fil matbahi. Tidak, dia ada di dapur. Di nomor 7. Ayasirun fil matbahi? Apakah Yasir di dapur? La, huwa fil hammami. Tidak, dia ada di kamar mandi. Selanjutnya nomor 8. Man fil ghurfati? Siapa yang di dalam kamar? Fil ghurfati Muhammadun. Bisa dijawab fil ghurfati Muhammadun atau Muhammadun fil ghurfati. Yang di dalam kamar Muhammad atau Muhammad di dalam kamar. Selanjutnya di nomor 9. Waman fil hammami? Dan siapa di kamar mandi? Fil hammami yasirun. Di kamar mandi adalah Yasir. Di nomor 10. Madza alal maktabi? Ada apa di atas meja? Alal maktabi kitabun, di atas meja ada kitab. Di nomor 11. Madza alas sariri? Ada apa di atas tempat tidur? Alas sariri sa'atun, di atas tempat tidur ada jam. Alhamdulillah kita telah selesai latihan pertama. Jadi huruf jar yang telah kita dapat adalah fi yang arti di dalam dan ala yang arti di atas. Jadi huruf-huruf jar itu bila di bahasa Indonesia seperti kata depan, begitu ya. Kita lanjut di latihan kedua. Nah, di latihan kedua ini kita latihan bagaimana kalau di depannya ada huruf jar, bagaimana harokatnya isim setelah huruf jar. Perintahnya adalah Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulis dengan menetapkan harokat terakhir kata-kata berikut. Mohon berkenan teman-teman bisa sambil menulis. Saya bacakan. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Kenapa dia tidak kasroh? Karena tidak ada harfu jarnya ya. Di depannya fil madrasati. Fil madrasati. Kenapa dibaca kasroh? Karena didahului atau di depannya ada huruf jar yaitu fi. Fil baiti, al baitu, al ghurfatu, al hammamu, fil matbakhi, al maktabu, alal maktabi, alal kursiyyi, as-sariru, alal kitabi, fil masjidi.
Ya, kita sudah latihan bagaimana cara membaca bila tidak ada harfu jar, dia harokatnya domah. Dan kalau ada harfu jar di depannya, berarti harokatnya yang tadi domah berubah menjadi kasro. Demikian. Kita masuk ke latihan selanjutnya, yaitu iqra waktub, bacalah dan tulislah. Yang pertama, at-talibu fil jami'ati, siswa itu di universitas. Yang kedua, ar-rajulu fil masjidi, laki-laki itu di dalam masjid. Yang ketiga, aina tajiru, di mana pedagang itu? Huwa fit dukkani, dia di dalam toko. Yang keempat, al-qalamu alal maktabi, pena itu di atas meja. Yang kelima, aina Zainabu, di mana Zainab? Hiya fil ghurfati, dia di dalam kamar. Yang keenam, aina al-waraqu, di mana kertas itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Selanjutnya di nomor 7, aina al-mudarrisu, di mana Pak Guru itu? Huwa fil fasli, dia di dalam kelas. Di nomor 8, aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil mirhadi, dia di dalam toilet atau WC. Yang kesembilan, asyamsu wal qamaru fis samai, matahari dan bulan di langit. Nomor 10, man fil fasli, siapa di dalam kelas? Alhamdulillah kita sudah baca huruf jar, fi dan ala. Sekarang di pelajaran 4 ini kita diperkenalkan juga dengan nama-nama laki-laki dan nama-nama perempuan. Di halaman 23 ini, di bagian hamzah ini kita lihat di sebelah kanan adalah nama laki-laki semua. Di sebelah kiri adalah nama-nama perempuan. Kita perhatikan nama laki-laki Arab ditanwin, akhirannya ditanwin semua ya. Sedangkan nama-nama perempuan tidak ditanwin. Jadi kaidahnya nama-nama perempuan itu tidak boleh ditanwin. Kita coba baca. Kita bacanya selang-seling ya. Yang laki-laki dan yang perempuan biar tahu mana yang tanwin dan tidak tanwin. Muhammadun, Aminatu, Khalidun, Zainabu, Hamidun, Fatimatu, Yasirun, Maryamu, Ammarun, Aisyatu, Sa'idun, Khadijatu, Aliyun, Sofiyatu, Abbasun, Ruqayyatu. Jadi nama-nama laki-laki Arab dia diakhiri dengan tanwin penulisannya. Sedangkan nama-nama perempuan itu tidak boleh ditanwin seperti yang tertera di sini. Baik, kita latihan di bawahnya. Kita latihan di mana nama-nama laki-laki dengan tanwin dan nama-nama perempuan tidak boleh bertanwin. Perintahnya adalah iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah dengan menetapkan akhiran atau harokat terakhir kata-kata berikut. Kita sudah tahu kalau nama laki-laki Arab itu dia dengan tanwin, bila nama perempuan tidak dengan tanwin. Kita coba. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Alhamdulillah kita telah tahu bahwa nama perempuan itu tidak boleh ditanwin. Kita sampai di bagian kedua, huruf jar. Setelah di depan tadi di awal kita mendapat huruf jar fi dan ala. Sekarang di bagian ba ini kita mendapat min dan ila. Min itu artinya dari, ila artinya ke. Jadi ila
min sama dengan fi dan ala, yaitu mempengaruhi harokat terakhir isim yang awalnya domah menjadi kasro. Kita baca al-baitu minal baiti. Ini sebenarnya nunnya sukun, tapi karena bertemu dua sukun, nun sukun dan alif lam sukun ini, jadi karena harokat mim dianya kasro, maka nun sukun ini kita beri harokat fathah, jadi minal baiti. Setelah kemasukan huruf jar, kasro. Selanjutnya al-masjidu ilal masjidi. Di sini ada percakapan antara al-mudarrisu dan Muhammadun. Di sini penggunaan dari min dan ila. Kita coba baca al-mudarrisu min aina anta, dari mana kamu? Muhammadun ana minal yabani, saya dari Jepang. Dan di sini kita dapat kosakata baru, domir juga, itu kata ganti anta dan ana. Anta itu orang kedua, laki-laki, sedangkan ana orang pertama, yaitu orang berbicara. Selanjutnya al-mudarrisu wa min aina ammarun, dan dari mana Ammar? Muhammadun huwa minas Sini, dia dari Cina. Al-mudarrisu wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Muhammadun huwa minal Hindi, dia dari India. Al-mudarrisu aina Abbasun, di mana Abbas? Muhammadun kharaja, dia telah keluar. Nah, di sini kita mendapat kosakata berupa fiil ya, kharaja, yang artinya dia telah keluar. Al-mudarrisu aina dhahaba, kemana perginya dia? Nah, dhahaba ini juga berupa fiil kosakata yang artinya pergi, telah pergi. Muhammadun dhahaba ilal mudiri, dia telah pergi ke kepala sekolah. Al-mudarrisu wa aina dhahaba Aliyun, dan kemana perginya Ali? Muhammadun dhahaba ilal mirhadi, dia telah pergi ke toilet atau WC. Ini percakapan antara Muhammad dan al-mudarris. Selesai kita baca, sekarang kita ke latihan. Nah, di latihan ini ada soal-soal yang jawabannya terkait dengan bacaan yang kita baca tadi, yaitu percakapan antara al-mudarrisu dan Muhammad. Kita coba latihan tamarinu. Soalnya adalah ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut ini. Di nomor 1, min aina anta, dari mana kamu? Nah, ini seakan-akan kita jadi Muhammad ya. Kita jawab ana minal yabani, saya dari Jepang. Yang kita pelajari minal yabani, ada min, al yabani harokatnya menjadi kasroh. Di nomor 2, a anta minal Filipini, apakah kamu dari Filipina? Kita jawab la ana minal yabani. Posisi kita sebagai Muhammad ya, tidak, saya dari Jepang. Di nomor 3, man minas Sini, siapa yang dari Cina? Kita lihat siapa yang dari Cina. Ammarun minas Sini, Ammar dari Cina. Di nomor 4, pertanyaannya adalah min aina Hamidun, dari mana Hamid? Hamidun minal Hindi, Hamid dari India. Di nomor 5, soalnya adalah aina dhahaba Abbasun, kemana perginya Abbas? Kita jawab Abbasun dhahaba ilal mudiri, Abbas pergi ke kepala sekolah. Baik, di nomor terakhir latihan pertama, adhahaba Aliyun ilal mudiri, apakah Ali pergi ke kepala sekolah? La dhahaba Aliyun ilal mirhadi, tidak, telah pergi Ali ke WC. Alhamdulillah sudah selesai latihan di latihan pertama. Kita masuk ke latihan kedua. Di bagian kedua huruf jar ini perintahnya adalah iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati, sama dengan yang
Awal tadi kita baca dan tulis dengan memberi harokat terakhir kata-kata berikut. Kita perhatikan sama kaidahnya, caranya yaitu kalau tidak ada harfu jarnya berarti dia harokat terakhirnya dhammah. Bila di depannya ada harfu jar berarti harokatnya berubah menjadi kasroh. Kita coba baca. Al-ghurfatu minal ghurfati minal hammami al-mirhadu ilal mirhadi al-yabanu al-filibinu minal hindi ilas sini. Mudah ya insyaallah. Patokannya kalau tidak ada harfu jar berarti harokatnya dhammah. Bila ada harfu jar di depannya harokatnya kita tarik ke bawah menjadi kasroh. Insyaallah mudah. Selanjutnya latihan ketiga adalah iqra waktub, kembali ya, baca dan tulislah. Saya bacakan. Min aina Fatimatu, dari mana Fatimah? Ya minal Hindi, dia dari India. Yang kedua, kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kita perhatikan huruf jarnya min dan ila. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Keluar Pak Guru dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Di nomor 3, dhahabat tajiru ilad dukani. Telah pergi pedagang tersebut ke toko. Harfu jarnya ila. Ad-dukani harokatnya menjadi kasroh karena ada ila di depannya. Di nomor 4, kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Selanjutnya di nomor 5, man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas. Di nomor 6, kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Pelajar itu keluar dari kelas dan pergi ke pasar. Di nomor 7, Khadijatu minas Sini wa Khalidun minal Yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Alhamdulillah kita telah baca semua di latihan ketiga. Sekarang di latihan keempat, perintahnya adalah do fil faraghi fima yali harfa jarrin munasiban. Jadi letakkanlah di tempat yang kosong berikut ini huruf jar yang sesuai. Kita telah dapat 4 huruf jar, yaitu min yang berarti dari, ila yang berarti ke, fi yang berarti di atau di dalam, dan ala yang berarti di atas. Nah, di sini ada kalimat-kalimat, ada yang kosong, kita isi yang sesuai dengan kalimat. Ya, perintahnya dengan harfa jarin munasiban, dengan huruf jar yang sesuai. Kita coba. Nomor 1, al-kitabu titik-titik al-maktab. Al-kitabu kitab titik-titik meja itu. Jadi yang cocok, yang sesuai adalah huruf jarnya ala. Al-kitabu alal maktabi. Nah, al-maktabi dia harokatnya kasroh karena ada di depannya huruf jar yaitu ala. Al-kitabu alal maktabi. Jadi jawabannya ala yang nomor 1 ya, yang sesuai. Di nomor 2, at-talibu titik-titik al-fasl. Pelajar itu titik-titik kelas. Kira-kira huruf jar apa yang cocok? Fi ya. At-talibu fil fasli. Siswa itu di dalam kelas. Nah, al-fasli harokatnya menjadi kasroh karena di depannya ada huruf jar yaitu fi. Nomor 3, dhahaba Hamidun titik-titik al-jami'ah. Telah pergi Hamid titik-titik universitas. Kira-kira yang sesuai ila ya. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Telah pergi Hamid ke universitas. Di nomor 4, kharajal mudiru titik-titik madrasah. Kira-kira yang mana? Min ya. Kharaja
keluar, fiil ya. Kharajal mudiru min madrasatin. Telah keluar kepala sekolah itu dari sekolah. Di nomor 5, dhahaba Muhammadun titik-titik, kita isi nanti asin titik-titik al-Yaban. Telah pergi Muhammad dari, yang cocok ya, dari Cina ke Jepang. Jadi yang cocok adalah min dan ila. Dhahaba Muhammadun minas-Sini ilal Yabani. Telah pergi Muhammad dari Cina ke Jepang. Alhamdulillah telah selesai latihan keempat. Sekarang kita kedua kotak di bawahnya, yaitu al-kalimatul jadidatu. Alhamdulillah kita selesai di pelajaran keempat. Jadi kesimpulannya, di pelajaran keempat ini kita belajar tentang harfu jar. Huruf jar itu adalah huruf tertentu yang membuat harokat isim setelahnya menjadi kasroh. Di antara huruf jar yang kita pelajari di sini, yang kita dapat adalah fi yang artinya di atau di dalam, ala yang artinya di atas, min yang artinya dari, ila yang artinya ke. Inilah sebagian dari huruf jar yang kita pelajari di pelajaran 4 ini. Kemudian kita juga dapat kosakata baru berupa domir, yaitu kata ganti ketiga. Orang ketiga itu huwa untuk laki-laki tunggal dan hiya untuk perempuan tunggal. Sedangkan domir yang lain kita dapat adalah anta, yaitu kata ganti orang kedua tunggal untuk laki-laki yang artinya kamu laki-laki. Dan domir ana, yaitu domir atau kata ganti orang pertama yang artinya saya. Dan kita juga dapat kosakata baru berupa isim istifham, yaitu kata tanya, yaitu aina. Aina yang artinya di mana, dan madza. Madza itu artinya ada apa. Di pelajaran keempat ini kita juga mendapat kosakata baru berupa fiil. Apa fiil itu? Fiil adalah kata kerja, yaitu zahaba dan kharaja. Zahaba itu artinya pergi, kharaja artinya keluar. Terakhir kita mempelajari tentang nama-nama yang bertanwin dan tidak bertanwin, yaitu nama laki-laki Arab ditulis dengan bertanwin dan nama-nama perempuan semuanya tidak boleh ditanwin. Alhamdulillah kita telah selesai di pelajaran 4. Insya Allah bisa berguna untuk semua teman-teman sejemput channel. Mohon murojaah di rumah. Saya tutup. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ahli wa man wala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.